Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok sistem pengambilan keputusan perhitungan metode AHP berdasarkan studi kasus paper yang disusun oleh eh, saya Agus Prasetyo, terus Muhammad Sultan Mufti, Muhammad Hafiz Sabana, dan Andika Bagus Wicaksana akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang telah kita review. Nah, di sini judul jurnal yang sudah kita review yaitu bertepatan metode analis hierarki proses pada sistem pendukung keputusan presentasi akademik siswa sekolah dasar. Nah, jurnal informatika volume dan halaman volume 9 75 sampai 84. Nah, penulis jurnal Helson Hamid Sultan Handi, Hamid Wijaya, WA Ode Martina. Nah, reviewers Muhammad Sultan Mufti, Muhammad Hafiz Sabana, Agus Prasetyo, Andika Bagus Wicaksana, mohon maaf tadi salah sebut. Tanggal rilis Desember 2020. Nah, abstraknya di sini sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Salah satu penerapan SPK yaitu penentuan presentasi akademik siswa pada SD Negeri 2 Mambulu. Pada SD Negeri 2 Mambulu. Ke bawah lagi, Mas. Nah, tujuan dari reviewers ini, tujuan dari jurnal tersebut, penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan penentuan presentasi akademik pada siswa SDN 2 Mambaul dengan menggunakan metode analik hierarki proses atau AHP. Nah, hasil penelitiannya pada tampilan ini metode AHP mulai digunakan di mana tampilan ini dimasukkan nilai perbandingan antara kriteria. Setelah itu tekan tombol simpan, maka akan memunculkan tampilan matriks yang dimana nilai yang dimasukkan sebelumnya sudah dinormalisasikan menjadi bilangan desimal berserta jumlah dari masing-masing kolom. Kesimpulan dari jurnal tersebut, penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibangun dapat memudahkan pihak sekolah, khususnya para wali kelas SDN 2 Mambulu, dalam penelitian presentasi akademik siswa dengan menggunakan metode AHP, karena dapat menjamin konsistensi masing-masing kriteria saat menemukan bobot kriteria. Nah, bisa ke bawah lagi, Mas. Kriteria di sini kriterianya ada kode kriteria C1, C2 sampai dengan C5. Nama kriteria ada pengetahuan, absensi, sikap, keterampilan, dan ekstrakurikuler. Nah, ada nilai dari nama kriteria tersebut, ada nilainya tersendiri, yaitu pengetahuan 3, absensi 1, sikap 3, keterampilan 3, dan ekstrakurikuler 2. Nah, ada yang ketiga, alternatif. Alternatif ini berisikan tentang nama-nama siswa. Di sini nama siswa ada Citra Kalisha, Devina Kaspoala, ada Eza Anggea, Rahmat Al-Kauli, dan Laode Izat. Di pembobotan ada intensitas kepentingan dan keterangan. 1. Sikap penting, cukup
lebih penting, sedikit cukup lebih penting, sedikit lebih penting, sangat lebih penting, sedikit sangat lebih penting, jelas sangat penting. Nah ya, semakin besar angkanya maka semakin penting. Terus ada perhitungan manual yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Sultan Mufti. Mohon maaf yang menjelaskan Muhammad Hafiz Sabana dulu. Silakan. Oh, Oke. Untuk perhitungan manual, untuk step 1 membuat matriks pairwise conversion. Itu berdasarkan kriteria yang ada, yaitu C1, C2, C3, C4, C5, dan untuk di bagian kiri juga sama, C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, untuk nilai 1 itu inputan dari atau ya inputan dari gurunya, berarti dari kita. Dan di situ ada 1, 2, 1, 1, dan 5, 0,5, 1, 0,5, dan seterusnya. Lalu dari masing-masing nilai tersebut dijumlahkan per kolomnya, yaitu yang ada di bagian bawahnya nilai jumlah 3,7 itu hasil dari jumlah kolom dari C1. 1 ditambah 0,5 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 0,2 menghasilkan 3,7. Untuk C2 juga sama, 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2 menghasilkan 9. C3 juga sama, C4 dan sampai C5. Langkah step 2-nya bagi itu kan C1 nilainya 1 dibagi dengan dibagi dengan 3,7 dan akan menghasilkan hasil seperti pada tabel 5, di mana hasil 1 dibagi 3,7 kan 0,27027 dan itu ada di kolom C1 dan C1. Untuk selanjutnya juga sama seperti ya di tabel 5 sampai sampai akhir. Berarti 0,5 dibagi untuk C2 dan C1 itu berarti 0,5 dibagi dengan 3,7, C3 dan C1 itu 1 dibagi dengan 3,7 dan seterusnya. Untuk step 3, hitung eigenvektor normalisasi dengan cara jumlahkan tiap baris kemudian dibagi dengan jumlah kriteria. Nah, tadi kan jumlah kriterianya ada 5 ya, yang pengetahuan dan seterusnya tadi. Jadi dibagi dengan 5 dan jumlah baris tuh dari C1 sebelah kanan sampai dengan C5 sebelah kiri. Jadi 0,27027, 0,2222, 0,27 dan seterusnya sampai 0,303 itu dijumlahkan dan akan menghasilkan untuk yang C1 kan 1,33006 itu dari C1. Kemudian bawahnya juga sama, C2 dijumlahkan semuanya per barisnya 0,682 dan sampai dengan C5 yang menghasilkan 0,44499. Dan untuk menentukan eigenvektor ini didapatkan dari jumlah baris tadi dibagi, jadi 1,3300606 itu dibagi dengan 5 menghasilkan 0,267213 seterusnya sampai dengan C5. Untuk step selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk step 4 yaitu menentukan eigen maksimum untuk menghitung rasio konsisten. Hasil dari jumlah baris adalah penjumlahan dari setiap baris seperti 0,27 sekian ditambah 0,22 sekian ditambah 0,27027 ditambah 0,27 sekian ditambah 0,27 sekian sama dengan 1,33606. Nah, hasil dari eigenfaktor adalah nilai dari jumlah baris dibagi banyaknya jumlah kriteria seperti 1,33060 dibagi 5, yaitu menghasilkan 0,267213. Kemudian,
menghitung rasio konsistensi untuk menghitung apakah penilaian perbandingan kriteria bersifat konsisten. 1. Menentukan nilai eigen maksimum atau alpha max, di mana alpha max diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom matriks pairwise comparison ke bentuk desimal dengan vektor eigen normalisasi. Alpha max itu hasil penjumlahan dari 3,7 dikali 0,267213 ditambah 9 dikali 0,109364 ditambah 3,7 dikali 0,267213 ditambah 3,7 dikali 0,26713 ditambah 16,5 dikali 0,089 yang menghasilkan nilai 54,188. Kemudian kita masuk ke step 5, di mana di step 5 ini menghitung indeks konsistensi atau CI, di mana CI ini didapatkan dari hasil alpha max dikurang N per N-1, di mana kita tahu nilainya alpha max-nya itu 5,4188 dikurang 5 per 5 kurang 1 menghasilkan 0,4188 per 4. Ini hasil pembagiannya yaitu 0,1047. Kemudian pada step 6-nya yaitu menghitung rasio konsistensi, di mana kita dapat lihat di tabel 7 rasio indeks terdapat N1 sampai 10 dan R1 di N1 sama dengan 0, N2 sama dengan 0, N3 sama dengan 0,58, N4 sama dengan 0,9, N5 sama dengan 1,12, N6 sama dengan 1,24, N7 sama dengan 1,32, N8 sama dengan 1,41, N9 1,45, dan N10 adalah 1,49. Di mana ini perhitungan CR-nya yaitu CI dibagi dengan RI, di mana kita tahu 0,1047 dibagi dengan 1,12 menghasilkan 0,0935 atau 9,35%. Kemudian di step terakhirnya yaitu menentukan ranking dari alternatif dengan cara menghitung eigenvektor untuk setiap kriteria, di mana di sini kan tadi ada 5 kriteria, yaitu nama-nama siswanya tadi. Yang pertama adalah si Citra Kalista, yaitu dari penjumlahan 81 per 67 dikali 0,26 dan seterusnya seperti tadi itu menghasilkan 54,90026, dan kriteria kedua si Deviana Kaspaula itu menghasilkan 55,39195. Seterusnya caranya sama sampai ke kriteria kelima yaitu si Laude Izat yang menghasilkan 57,32 sekian. Jadi hasil perankingan atau keputusannya dari kelima kriteria kita dapat tahu C1, C2, C3, C4, C5-nya dengan perhitungan yang sebelumnya tadi, dan diperoleh totalnya ini yang sudah kita hitung di atasnya. Kemudian kita tahu ranking dari setiap kriteria yang sudah kita masukkan tadi, yaitu ranking 1 diraih oleh Rahmat Al-Kaulani, ranking 2 diraih oleh Laude Izat, ranking 3 Desviana Kaspaula, ranking 4 Citra Kalista, dan ranking terakhir atau ranking 5 adalah Eza Anggea. Seperti itu. Mungkin bisa ditutup oleh Mas Agus kembali. Masih ada enggak? Oke, begitu dari penjelasan perhitungan metode AHP dari kelompok kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.